Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber Gus Fuad, channel. Selamat malam juga dan assalamualaikum juga kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Mas Lutfi dan Kang Didin. Malam ini kita akan berbincang mengenai topiknya adalah membicarakan Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad dan Guru Gembul. Ya, ini perbincangan yang santai-santai aja, relax. Nanti bagaimana apa yang dibahas sesuai dengan perjalanan perbincangan hari ini. Sebagai mukaddimah, kita kembali mengingat bagaimana dialog antara Guru Gembul dan Wafi yang berdialog mengenai apa itu ilmiah. Menurut Guru Gembul begini, sebenarnya bukan menurut Gembul. Mohon maaf saya ulangi. Sebenarnya bukan menurut Guru Gembul sih, memang begitulah definisi ilmiah atau metode ilmiah. Kemudian Wafi mengungkapkan menggunakan referensi dari literaturnya. Yang detailnya itu bisa teman-teman bisa tonton kembali. Nah, kira-kira itu pengantar dari saya sebagai host. Silakan kepada Kiai Mat untuk memberikan awalan-awalan supaya bisa kita elaborasi bersama. Dipersilakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Rifki Zulkarnain sebagai host kita malam hari ini, juga Mas Lutfi Al-Greseki, Kang Din Syahbuddin. Ini para netizen sering membaca tulisan saya yang ada di RMI NU Banten. Beliau adalah editor dari RMI NU Banten dan juga merangkap sebagai sekretaris Rabita Mahid Islamiyah PWNU Banten yang sudah demisioner. Ini menunggu adanya konferwil PWNU Banten. Apakah nanti Kang Din ini masih menjadi sekretaris di RMI ataukah akan eliminir oleh pengurus baru? Tentunya masyarakat Indonesia banyak sekali berhutang kepada Kang Din yang selalu siaga 24 jam apabila saya atau yang lain dari para penulis-penulis yang biasa menulis di RMI PWNU Banten itu memberikan tulisan, ini langsung upload atau langsung ditayangkan oleh Kang Din Syahbuddin di RMI PWNU Banten. Baik, Mas Rifki, terkait dengan adanya perdebatan antara Guru Gembul dan Ustadz Wafi di dalam masalah ilmiah tentang korelasinya pertanyaan apakah ilmu nasab itu ilmiah ataukah tidak ilmiah. Ini sebenarnya kita bisa untuk menakarnya dengan filsafat ilmu, baik secara ontologis, epistemologis maupun secara metode-metode yang dilakukan oleh para ilmuwan di dalam bagaimana teori-teori ilmu seperti teori korespondensi, teori koherensi itu dapat diterapkan di dalam menakar bagaimana filsafat ilmu dapat menguji kedikdayaan dari sebuah konsep formula dari kaidah-kaidah suatu ilmu. Sebelum kita bicara jauh tentang apakah ilmu nasab ini bisa dikatakan sebagai ilmiah, relasinya dengan ilmu pengetahuan modern
yang dimana kemarin sepertinya itu menggambarkan seorang guru gembul yang melihat ilmu nasab dari kacamata modern dan Ustadz Wafi dari kacamata tradisi pesantren. Walaupun itu tidaklah tepat menurut saya, di mana menurut saya bahwa apa yang diutarakan oleh Ustadz Wafi itu tidaklah representasi daripada pemikiran gaya-gaya santri di Nusantara, terutama santri Nahdlatul Ulama yang sudah belajar teori tentang logika di dalam ilmu mantik, di dalam ilmu ilmu mi'yarul ilmi disebutnya itu. Jadi nanti akan saya buktikan bahwa Ustadz Wafi ini benar-benar tidak merepresentasikan daripada keilmiahan yang telah diperoleh para santri di pondok pesantren, dan di mana juga nanti kita akan buktikan bahwa teori modern yang dipegang oleh guru gembul tidak bertentangan dengan teori-teori pencapaian kebenaran ilmiah yang ada dalam tradisi pesantren. Ini malam hari ini yang akan kita elaborasi. Yang pertama, sebelum kita berbicara apakah ilmu nasab itu merupakan sebuah ilmu yang bisa dikatakan ilmiah, kita harus tasawur dulu. Apa itu ilmu, apa itu nasab, kan? Setelah kita mengetahui apa itu definisi ilmu, kemudian apa itu definisi nasab, kemudian kita takar di dalam teori ontologi dan teori epistemologi, juga mungkin nanti akan kita takar dengan teori aksiologi dalam filsafat ilmu. Apakah ilmu nasab ini akan selamat, akan tetap dikdaya apabila dihadapkan secara diametral dengan teori-teori para ilmuwan dari para ahli-ahli filsafat. Dan nanti kesimpulannya akan kita lihat bahwa sebenarnya perdamaian antara agama dan filsafat itu tidaklah tidaklah jauh bisa dicapai. Artinya antara agama dan filsafat, bagaimana para ilmuwan masa lalu dari tradisi non-Islam itu dalam bagaimana mencapai kebenaran itu tidak bertentangan. Bahkan sampai hari ini teori-teori modern yang apabila kita pahami secara benar itu selaras dengan teori-teori bagaimana epistemologi Islam bicara metode dan konsep yang sama untuk menemukan konsep kebenaran itu. Baik, pertama ilmu. Itu apa sih ilmu itu? Ilmu itu menurut etimologi kan maknanya adalah idrakus syai'i ala ma huwa bi. Menemukan sesuatu apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Itu secara etimologis. Sedangkan secara terminologi, bahwa ilmu itu adalah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan teori-teori umum, kumpulan kaidah-kaidah umum, yang untuk definisi yang kedua ini lebih khusus sebagai definisi dari seperti ilmu kalam itu apa, ilmu biologi itu apa, ilmu nahu itu apa, ilmu sorok itu apa. Itu definisinya adalah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan teori-teori dan konsep-konsep yang bersifat universal, yang bersifat umum. Nah, inilah nanti yang akan kita kaji, karena ilmu nasab juga merupakan sebuah majmu'ul usulil kulliyah, kumpulan dari kaidah-kaidah yang umum. Kita uji kaidah-kaidah umum ini apakah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kalau kita bicara tentang
ilmu nasab, di dalam ilmu nasab itu ada kaidah-kaidah. Nanti kaidah ini kita takar dengan epistemologi, kita takar dengan ontologi, kita takar dengan aksiologi, kita takar dengan teori korespondensi, kita takar dengan teori koherensi. Contohnya begini, teori tentang syuhra istifadah. Teori syuhra istifadah kita ambil contoh di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Bahwa syuhra istifadah itu bisa digunakan sebagai sebuah tool untuk menetapkan nasab dengan syarat adamul mu'arid. Tidak adanya negasi di sana. Apabila ada negasi, maka syuhra istifadah ini batal. Itu teori. Ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Jadi syuhra istifadah bisa digunakan sebagai salah satu tools di dalam penetapan nasab, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat epistemologis, yaitu syaratnya adalah adamul mu'arid. Tidak boleh ada negasi di sana. Apabila ada negasi, maka syuhra istifadah ini batal. Lah ini apabila kita kaji secara epistemologis tadi, ini tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat ilmiah. Sebuah pernyataan menurut teori koherensi itu bisa dinyatakan benar apabila sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang juga dianggap benar. Apabila teori syuhra istifadah ini dengan syarat yang tadi saya sebutkan, yaitu adamul mu'arid, yang disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Kalidari, Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, bahwa syuhra istifadah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tool untuk menetapkan nasab, tetapi dia memiliki sebuah syarat, yaitu adamul mu'arid. Apabila syarat ini tidak ada, baru ini tidak bisa dikatakan ilmiah, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat ilmiah. Di mana di dalam syarat ilmiah, semua orang yang kuliah itu sudah tahu bahwa pertama dia harus bersifat logis, dan yang kedua dia harus bersifat empiris. Apabila sebuah syuhra istifadah yang sekarang ini telah menyebar di kalangan sebuah kampung bahwa Kang Didin Syahbudin ini adalah misalnya anak daripada Bapak Subroto, maka syuhra istifadah bisa digunakan bahwa Kang Din adalah merupakan anak Bapak Subroto, walaupun tidak melihat lahirnya Kang Din dari istrinya Subroto, tidak melihat akta kelahiran, tidak memverifikasi pula di rumah sakit, tetapi tidak dianggap sebuah kedustaan apabila dia itu kemudian bersaksi kepada orang lain atau di hadapan pengadilan bahwa Kang Din ini adalah anak daripada Bapak Subroto. Nah, tetapi ketika ada mu'arid, ada negasi, yaitu ada orang yang mentaan bahwa Kang Din ini bukan anak Bapak Subroto, dia asli orang Banten, bapaknya orang Petir, namanya Muhammad misalnya. Ini datanya, itu namanya mu'arid. Maka syuhra istifadah ini hancur lebur. Tidak bisa digunakan lagi sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Nah ini logis. Ini ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Salah satu kaidahnya adalah dalam cara menetapkan nasab menggunakan teori syuhra istifadah, tetapi dirinya secara ontologis mempunyai syarat adamul mu'arid. Tidak seperti yang dipahami Ustadz Dwafi, Ustadz Hanif Alatas, orang-orang Rabita Alawiyah, bahwa apabila syuhra istifadah ini sudah bisa digunakan untuk menetapkan nasab. Kalau sudah syuhra, sudah bisa digunakan. Ini kan yang sering kita dengar. Ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika.
Maka apabila ditaruh di meja filsafat, ditaruh di meja munakasah, ditaruh di meja orang berakal, ditaruh di meja orang-orang pintar, itu teori itu dengan sendirinya akan runtuh, akan ditertawakan oleh peradaban. Sebuah teori yang ketika ada negasi, yang negasi ini kuat, kemudian tetap harus diterima karena sudah ada pernyataan lebih awal. Padahal pernyataan lebih awal ini tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misal, kitab-kitab nasab yang ada sebelumnya. Nah ini apa namanya yang saya kira yang harus dipahami. Banyak orang juga yang apa namanya mendukung saya, kemudian mengatakan bahwa guru gembul kebablasan. Tidak. Karena apa yang dikatakan oleh guru gembul bahwa ilmu nasab tidak bisa dipakai atau tidak bisa memenuhi syarat-syarat ilmiah, menurut saya adalah ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Wafi. Ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Hanif Alatas. Ilmu nasab yang dirinya goyah, yang itu dilihat dulu, kamu jangan teriak doang. Berdasarkan tiang-tiang beton yang kuat dari tradisi silogisme Islam yang sangat kuat, dengan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, dengan hujat-hujat yang ada. Nah ini tidak dibangun seperti itu. Makanya saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Wafi tidak merepresentasikan bagaimana cara para santri Indonesia, santri Nusantara memahami ilmu nasab. Uang apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi itu bahwa surah Istifadah bisa digunakan apa namanya sebagai penentuan nasab walaupun bertentangan dengan apa namanya kitab sebelumnya itu, ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam ilmu nasab sendiri. Coba baca kitab ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Wafi, ilmu nasab yang dipahami dari Ustadz Hanif Alatas, ilmu nasab yang dirinya goyah, yang tidak dibangun berdasarkan tiang-tiang beton yang kuat dari tradisi-tradisi silogisme Islam yang sangat kuat, dengan muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, dengan hujat-hujat yang ada. Nah ini tidak dibangun seperti itu. Makanya saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ustadz Wafi tidak merepresentasikan bagaimana cara para santri Indonesia, santri Nusantara memahami ilmu nasab. Uang apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi itu bahwa surah Istifadah bisa digunakan apa namanya sebagai penentuan nasab walaupun bertentangan dengan apa namanya kitab sebelumnya itu, ini bertentangan dengan apa yang ada di dalam ilmu nasab sendiri. Coba baca kitab Rasail fi Ilmil Ansab bahwa sebuah surah Istifadah tidak boleh bertentangan dengan apa namanya itu pernyataan-pernyataan sebelumnya, baik itu berupa bayyinah yang berupa apa namanya itu selembar surat kelahiran misalnya kalau sekarang, atau dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian kitab nasab juga itu Kang Mas Rifki, Kang Din. Ini kita mungkin agak panjang dulu saya ya supaya nanti bisa didebat oleh Kang Din, oleh apa Gus Lutfi, oleh Kang Mas Rifki. Teori kitab nasab. Bagaimana teori kitab nasab dipahami oleh Ustadz Hanif Alatas, oleh Ustadz Wafi, bahwa apabila ada khatun nasabah, cukup ini. Apabila ada seorang ahli nasab sekarang ini menulis nama-nama sampai Nabi Muhammad, maka ini yu'malu bihi. Harus diterima, harus diamalkan fil qadimi wal hadis. Baik untuk yang sekarang maupun untuk yang lalu. Nah ini tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Apakah apa yang disebutkan oleh Ustadz Wafi, oleh Ustadz Hanif Alatas, apabila sudah ada kitab nasab yang hari ini dikarang menyebutkan bahwa apa namanya itu Ba'lawi ini turun Nabi, apakah ini bisa diterima ataukah tidak? Kita lihat di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab bahwa syarat sebuah kitab nasab itu alla takuna mukhalifatan lil usul. Tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya.
Nah, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya ini sesuai dengan teori koherensi. Sesuai pula dengan teori korespondensi dalam Nah, ya. Saya lanjutkan ya, tadi silakan. juga kitab-kitab nasab bisa digunakan sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Itu juga dia tidak sendirian bisa untuk langsung menetapkan nasab. Tidak misalnya seperti Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif yang mengatakan jika sudah ada khatun nasabah, sudah ada sebuah kitab nasab hari ini yang walaupun dia itu baru ditulis di hari ini, kemudian mengurut nama-nama sampai Nabi Muhammad yang ada di abad ke-6 Hijriah, 6 Masehi atau 1 Hijriah 50 plus 50 ya, karena Nabi Muhammad itu 1 Hijriah itu sudah berumur 50 tahun ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengisbat nasab. Nah, ini tidak masuk di dalam syarat-syarat sebuah pernyataan disebut ilmiah, di mana dia harus logis dan dia harus empiris. Bagaimana cara membuktikan sebuah kitab yang ditulis hari ini bisa mengisbat nasab-nasab yang ada di atasnya sampai 1.500 tahun yang silam? Itu yang dipahami Ustadz Wafi dan yang dipahami oleh Ustadz Hanif itu tidak sesuai dengan ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Maka kalau misalnya Ustadz Gembul, Guru Gembul dan yang lainnya itu mengatakan bahwa itu tidak ilmiah, itu betul, ilmu nasab tidak ilmiah. Jika ilmu nasab itu dipahami seperti apa yang dipahami oleh Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif Alatas. Tapi jika ilmu nasab itu kaidah-kaidahnya, konsep-konsepnya dipahami sebagaimana para ahli nasab memahami, yaitu sebuah kitab nasab alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang hari ini ada tidak boleh berbeda dengan kitab 100 tahun yang lalu. Kitab 100 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab 200 tahun yang lalu. Kitab 200 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab yang ada di 300 tahun yang lalu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu akan bisa ditelusuri secara empiris dan secara logika, itu masuk di dalam logika. Bagaimana kita untuk memverifikasi orang yang ada di masa lalu sesuai dengan apa yang dicatat di dalam sebuah kitab yang ada di hari ini, yaitu dengan cara menggunakan teori korespondensi, bahwa sebuah pernyataan, teori koherensi, sebuah pernyataan akan dianggap benar apabila dia sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bagaimana kita untuk memverifikasi itu? Yaitu dengan melihat kitab yang sebelumnya. Hari ini dikatakan di dalam kitabnya Syekh Mahdi Rojai bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubed. Kan demikian tuh. Kitab Mahdi Ar-Rojai namanya Al-Muqibun. Kita verifikasi di kitab-kitab sebelumnya. Coba di kitab abad ke-13. Oh, ternyata benar. Ada nih di dalam kitab abad 13 sekarang oleh Ba'lawi dalam kitab Syamsul Dhahirah bahwa Ubed benar anaknya Ahmad bin Isa. Oke. Coba abad sebelumnya. Oh, benar juga nih abad 12. Ada kitab Al-Masra'ur Rawi misalnya. Kemudian ada di kitab abad 11. Terus di abad ke-10. Benar, masih benar. Di abad 9. Nggak ada. Filologi nggak semuanya saya lihat, tapi ya secara umum kalau menurut saya masih belum bisa secara point to point gitu menjawab apa yang sebetulnya menjadi permasalahan atau polemik selama ini. Jadi ya kalau menurut saya masih belum ada tambahan sesuatu dari pihak Robitoh Alawiyah. Iya, iya. Dan kalau melihat komposisinya gitu kan, dari arrangement saja
kalau menurut saya sih nampak sudah tidak paham apa yang mau dibahas gitu. Dari setting waktu, arrangement undangan, sampai pada hari H itu, kalau menurut pendapat saya, incompatible. Gitu. Iya. Jadi kalau mau mendapatkan hasil yang ilmiah, apakah dengan arrangement seperti itu akan terwujud gitu? Ya kalau saya lihat sih ya jauh rasanya gitu. Iya, jauh. Nah mungkin saya sedikit nih cerita. Di kita juga ada salah menafsirkan bahasa Yai Imad yang siap debat 3 hari 3 malam itu. Nah, siap debat 3 hari 3 malam itu, kalau dari kacamata saya, sebetulnya menunjukkan bahwa butuhnya diantaranya panjangnya waktu untuk membahas nasab itu, Mas Lutfi dan Mas Rizky, gitu. Dari sekian penelitian, hasil penelitian, kemudian mungkin ada presentasi dan lainnya, kemudian klarifikasi dan seterusnya. Itu menurut Kiai Imad 3 hari 3 malam aja itu belum cukup gitu. Yang saya pahami dulu gitu. Iya. Nah di sini dianggapnya 3 hari 3 malam itu seperti hanya tantangan show of force saja. Nah itu udah kata Kiai. Padahal 3 hari 3 malam itu dalam pemahaman saya memang butuh waktu yang lama gitu tuh untuk membahas tentang nasab. Nah itu Kiai Imad. Jadi tadi cerita Kiai, kalau 3 hari 3 malam itu sebetulnya bukan menantang secara show of force, tapi memang butuh waktu untuk membahas nasab itu. Kata Kiai kalau tidak salah dulu bisa 3 hari 3 malam lebih itu ngebahas kitab satu persatu, dicek satu persatu. Silakan dilanjut Yai, masih di ini itu kelihatannya. Saya melanjutkan dari Kang Didin ya. Iya, pemahaman kita juga begitu Kang Din. Bahwa itu kan sebuah metafor lah, ungkapan-ungkapan konotatif gitu. Kemudian dipelintir menjadi denotatif, menjadi harus sebagaimana kalimatnya. Ya itu saya mendengar ujaran-ujaran seperti itu ya lucu ya oke lah, lucu lah saya gitu. Kiai Imad, apakah sudah siap lanjutkan? Saya lanjutkan Ya, tadi. silakan. Juga kitab-kitab nasab bisa digunakan sebagai sebuah tools untuk menetapkan nasab. Itu juga dia tidak sendirian bisa untuk langsung menetapkan nasab. Tidak misalnya seperti Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif yang mengatakan jika sudah ada khatun nasabah, sudah ada sebuah kitab nasab hari ini yang walaupun dia itu baru ditulis di hari ini, kemudian mengurut nama-nama sampai Nabi Muhammad yang ada di abad ke-6 Hijriah, 6 Masehi atau 1 Hijriah 50 plus 50 ya, karena Nabi Muhammad itu 1 Hijriah itu sudah berumur 50 tahun ya. Nah itu bisa digunakan sebagai pengisbat nasab. Nah ini tidak masuk di dalam syarat-syarat sebuah pernyataan disebut ilmiah, di mana dia harus logis dan dia harus empiris. Bagaimana cara membuktikan sebuah kitab yang ditulis hari ini bisa mengisbat nasab-nasab yang ada di atasnya sampai 1.500 tahun yang silam? Itu yang dipahami Ustadz Wafi dan yang dipahami oleh Ustadz Hanif itu tidak sesuai dengan ilmu nasab yang dipahami oleh para ahli nasab. Maka kalau misalnya Ustadz Gembul, Guru Gembul dan yang lainnya itu mengatakan bahwa itu tidak ilmiah, itu betul, ilmu nasab tidak ilmiah. Jika ilmu nasab itu dipahami seperti apa yang dipahami oleh Ustadz Wafi dan Ustadz Hanif Alatas. Tapi jika ilmu nasab itu kaidah-kaidahnya, konsep-konsepnya
dipahami sebagaimana para ahli nasab memahami, yaitu sebuah kitab nasab alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang hari ini ada tidak boleh berbeda dengan kitab 100 tahun yang lalu. Kitab 100 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab 200 tahun yang lalu. Kitab 200 tahun yang lalu tidak boleh berbeda dengan kitab yang ada di 300 tahun yang lalu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad. Itu akan bisa ditelusuri secara empiris dan secara logika, itu masuk di dalam logika. Bagaimana kita untuk memverifikasi orang yang ada di masa lalu sesuai dengan apa yang dicatat di dalam sebuah kitab yang ada di hari ini, yaitu dengan cara menggunakan teori korespondensi, bahwa sebuah pernyataan, teori koherensi, sebuah pernyataan akan dianggap benar apabila dia sesuai dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Bagaimana kita untuk memverifikasi itu? Yaitu dengan melihat kitab yang sebelumnya. Hari ini dikatakan di dalam kitabnya Syekh Mahdi Rajai bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubed. Kan demikian tuh. Kitab Mahdi Ar-Rajai namanya Al-Muqibun. Kita verifikasi di kitab-kitab sebelumnya. Coba di kitab abad ke-13. Oh, ternyata benar. Ada nih di dalam kitab abad 13 sekarang oleh Ba'lawi dalam kitab Syamsul Dhahirah bahwa Ubed benar anaknya Ahmad bin Isa. Oke. Coba abad sebelumnya. Oh, benar juga nih abad 12. Ada kitab Al-Masra'ur Rawi misalnya. Kemudian ada di kitab abad 11. Terus di abad ke-10. Benar, masih benar. Di abad 9. Nggak ada. Di abad 9 kitab-kitab nasab sudah nulis Ahmad bin Isa tidak punya anak Ubed. Di abad 8 tidak. Di abad ke-7 tidak. Di abad ke-6 tidak. Anaknya dikatakan cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Di abad ke-4 tidak. Nah, ini berarti ada masalah dari abad ke-9. Di mana apa yang ada di hari ini kitab Al-Muqibun dan kitab-kitab lainnya yang dikatakan oleh Ustadz Hanif Alatas 180 kitab mengisbat Balawi. Betul. Tetapi dia akan mentok di kitab yang ada di abad 9 yang ditulis oleh Balawi sendiri. Coba lihat dalam teori ilmu nasab Gus Lutfi. Di dalam teori ilmu nasab dikatakan bahwa banyaknya kitab, lihat dalam kitab Muqaddimah fi Ilmi Ansab, banyaknya kitab yang ditulis apabila dia itu mempunyai masdar, referensi satu saja, maka semuanya dianggap satu. Jadi 180 kitab, semuanya akan mentok ke Al-Burqatul Musiqah di abad 9, itu semuanya dianggap satu. Dan ini masuk akal dan masuk logika, masuk dalam kategori kebenaran ilmiah yang mempunyai syarat utama, yaitu adalah logis dan dia harus empiris. Empiris bisa dilihat dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, demikian. Ya, maka saya katakan lagi agar tidak menjadi bola liar bahwa dikatakan sekarang ini wah pesantren tidak standar kebenaran internasional di dalam mencari kebenaran. Tidak. Pesantren sama saja. Pesantren bicara ilmu filsafat. Pesantren juga ada kitab Tahaffutul Falasifah karangan Imam Al-Ghazali. Dia kaji juga Tahaffutul Tahaffut. Kemudian teori ilmu kalam. Jadi dalam cara-cara santri-santri menemukan kebenaran itu sudah standar internasional. 1000 tahun yang lalu kita sudah bicara Pitagoras. Kita sudah bicara Aristoteles dari kitab-kitab ulama-ulama kita sendiri, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Al-Farabi, Imam Ibnu Sina. Itu kita sudah memperbincangkan teori Aflatun, Platon kalau di sini, teori Pitagoras, teori dari Al-Farabi, teori Ibnu Sina berdasarkan kritik mereka terhadap pernyataan-pernyataan Platon itu. Apabila ini ada tidak sesuai dengan epistemologis Islam, di situ para filosof-filosof kita
Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Farabi, itu kemudian mendamaikan dan mengkawinkan teori para filosof itu dengan teori-teori yang sesuai dengan wahyu. Jadi antara wahyu dan filsafat itu bisa didamaikan, bisa dikawinkan, tidak diametral, kemudian saling menguatkan. Walaupun wahyu, ajaran Islam itu tidak perlu penguat, karena dirinya sangat kuat. Tetapi untuk kemudian mampu untuk meng-up-to-date dalam setiap masa, ini perlu adanya perkawinan-perkawinan, perdamaian-perdamaian antara filsafat dan wahyu itu sendiri. Ini mungkin nanti yang harus ditanggap oleh Gus Lutfi, Gus Rifki, dan Gus Din. Karena ini Kang Din ini bersama orang-orang Jawa, sekarang saya panggil Gus Din supaya sama itu, jangan Kang. Kang itu khusus kalau ada di Banten aja dah. Terima kasih. Ya, baik. Sementara itu dulu. Sebentar itu dulu. Monggo, respon dari Mas Lutfi dan apa ini? Ini Gus Lutfi dan Gus Din. Dipersilakan. Bagian mana saja lah. Gimana Gus Mas. dulu atau saya dulu? Monggo, Gus Lutfi dulu. Ya, sepertinya Oke. tadi banyak yang mau diperbincangkan. Monggo bebas lah yang mau mengupas yang mana saja. Ya. Jadi begini ya, kebetulan kan saya udah ngeliat ya pendekatan Guru Gembul ketika mendebat Gus Wafi di permasalahan ilmiah itu. Kalau menurut saya, Guru Gembul ini memakai pendekatan ilmiah untuk ilmu pasti atau ilmu alam. Yang mana kritiknya beliau adalah ilmu